Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai arus bolak-balik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Faris Alha, NPM 240 320 10 274. Nah, ini adalah pembahasan yang akan kita presentasikan dalam materi kali ini, di mana pembahasan pertama yaitu ada arus DC dan arus AC. Kemudian pembahasan kedua yaitu resistansi dalam rangkaian bolak-balik. Kemudian pembahasan yang ketiga itu induktansi dalam rangkaian bolak-balik. Dan pembahasan keempat itu kapasitansi dalam rangkaian bolak-balik. Kemudian pembahasan kelima harga efektif arus dan tegangan. Dan pembahasan keempat yaitu RLC dalam rangkaian bolak-balik. Nah, yang pertama ada arus AC dan DC. Apa itu arus AC dan DC? Oke, kita akan bahas yang arus DC. Arus DC atau direct current atau arus searah. Nah, arus ini merupakan jenis arus listrik yang mengalir dalam satu arah tetap dari kutub positif ke kutub negatif. Tidak seperti arus AC yang bisa bolak-balik arah arusnya, arus DC hanya mengalir pada satu arah saja. Nah, kemudian ada arus AC atau alternating current atau dalam bahasa Indonesia disebut arus bolak-balik, yang merupakan jenis arus listrik di mana arah aliran muatannya berubah-ubah secara periodik. Dengan kata lain, arus ini mengalir ke satu arah, lalu berganti ke arah sebaliknya, dan terus berulang dalam waktu tertentu. Nah, ini merupakan gambar dari arus AC dan arus DC. Nah, perbedaannya pada arus AC itu simbolnya seperti ini. Kemudian untuk arus DC seperti ini, searah. Nah, kalau arus AC ini bisa bolak-balik arusnya. Nah, di sini ada resistor. Nah, kita menginjak pada pembahasan kedua, yaitu resistansi dalam rangkaian bolak-balik. Ini merupakan gambar dari resistansi dalam rangkaian bolak-balik atau pada arus AC, di mana VR ini merupakan tegangan maksimum. Nah, R ini merupakan yang ini, gambar yang zigzag, yang merupakan resistansi. Sehingga didapatkan persamaan V atau tegangan sama dengan Vm kali sin omega T. Nah, atau I sama dengan Vm per R kali sin omega T. Nah, keterangannya Vm merupakan tegangan maksimum, kemudian omega adalah 2πf, kemudian R adalah resistensi. Untuk V, ini merupakan tegangan, rumus dari tegangan. Kemudian yang I, ini rumus dari arus. Nah, di sini terdapat gambar yang memperlihatkan grafik hubungan antara tegangan dan arus terhadap waktu. Nah, bisa dilihat dalam sumbu X ini ada simbol waktu. Kemudian garis biru ini merupakan grafik tegangan yang dituliskan sebagai VR. Kemudian yang orange ini ada grafik arus yang disimbolkan IR. Nah, Imax atau Vmax ini merupakan arus maksimal dan tegangan maksimal. Nah, dari gambar ini dapat disimpulkan bahwa ketika tegangan mencapai puncak positif, maka arus juga akan mencapai puncak positif. Kemudian ketika tegangan 0, maka arus juga 0. Dan terakhir, ketika tegangan mencapai puncak negatif, maka arus akan mencapai puncak negatif juga. Bisa dilihat dari gambar tersebut.
Oke, selanjutnya pembahasan mengenai induktansi dalam rangkaian bolak-balik. Nah, induktansi dalam rangkaian bolak-balik mengacu pada sifat komponen induktor yang menolak perubahan arus listrik, yang menyebabkan perbedaan fasa antara tegangan dan arus. Dalam rangkaian AC, induktor menghasilkan reaktansi induktif yang merupakan hambatan terhadap aliran arus yang bergantung pada frekuensi sumber AC dan induktansi induktor itu sendiri. Nah, di sini ada gambar dari induktansi dalam rangkaian bolak-balik. Nah, induktansi ini digambarkan seperti ini, seperti garis yang melintang, seperti pegas, sehingga didapatkan persamaan XL sama dengan 2pi F kecil L sama dengan omega L, di mana XL merupakan reaktansi induktif. Kemudian F merupakan frekuensi, L merupakan induktansi, dan W merupakan kecepatan sudut. Nah, induktansi merupakan sifat alami dari sebuah komponen induktor yang menentang perubahan arus yang mengalir melaluinya. Kemudian, reaktansi induktif merupakan hambatan yang ditimbulkan oleh induktor dalam rangkaian AC yang nilainya bergantung pada frekuensi sudut dan induktansi dari induktor tersebut. Sehingga rumusnya adalah XL sama dengan omega L. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai kapasitansi dalam rangkaian bolak-balik. Nah, kapasitansi dalam rangkaian bolak-balik mengacu pada kemampuan kapasitor untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk medan listrik saat dialiri arus AC. Kapasitansi ini mempengaruhi reaktansi kapasitif, impedansi, dan sudut fasa dalam rangkaian. Sehingga dapat dituliskan persamaan XC sama dengan 1/2 Pi Fc sama dengan 1/omega C. Nah, keterangannya Xc merupakan reaktansi kapasitif, F merupakan frekuensi, C merupakan kapasitansi, dan omega merupakan kecepatan sudut. Nah, ini merupakan gambar dari kapasitansi dalam rangkaian bolak-balik. Kemudian selanjutnya adalah harga efektif arus dan tegangan. Harga efektif atau nilai RMS, root mean square, adalah cara untuk menyatakan nilai arus atau tegangan bolak-balik dalam bentuk yang setara dengan arus atau tegangan searah yang menghasilkan efek panas yang sama. Nilai efektif ini sering digunakan dalam pengukuran dan perhitungan listrik, terutama pada tegangan dan arus yang digunakan dalam instalasi rumah tangga dan instalasi instalasi industri. Harga efektif arus atau IF atau I efisien, arus efisien adalah arus AC yang menghasilkan panas rata-rata yang sama dengan arus DC pada hambatan tertentu. Sedangkan harga efektif tegangan atau tegangan efisien dituliskan dengan VAF adalah tegangan AC yang menghasilkan panas rata-rata yang sama dengan tegangan DC pada hambatan tertentu. Sehingga persamaan harga efektif arus dan tegangan dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, ini adalah arus efektif, sama dengan arus maksimal per akar 2. Atau untuk tegangan VF sama dengan Vmax per akar 2. Kemudian RLC dalam rangkaian bolak-balik. Apa itu RLC? Rangkaian RLC
dalam konteks arus bolak-balik adalah rangkaian yang terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan secara seri atau paralel. Nah, eh, pada slide ini ditunjukkan gambar dari RLC dalam rangkaian bolak-balik, di mana dalam satu rangkaian bolak-balik terdapat tiga jenis. Ada resistor, kemudian induktor, dan kapasitor. Atau bisa dituliskan dengan RLC. Nah, resistor memberikan resistansi murni, induktor memberikan reaktansi induktif, dan kapasitor memberikan reaktansi kapasitif. Rangkaian RLC, resistor, induktor, dan kapasitor dalam arus bolak-balik memiliki berbagai aplikasi terutama dalam hal filter dan resonansi. Rangkaian ini dapat digunakan untuk melewatkan atau menolak frekuensi tertentu dari sinyal AC, serta untuk menghasilkan atau mendeteksi resonansi pada frekuensi tertentu. Sekian presentasi kali ini. Apabila ada salah kata, saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.